Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alexia Datul Ma'rifah, mahasiswa IAIN Tulungagung, semester 5, jurusan Hukum Keluarga Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, dalam video kali ini saya akan memberikan pembahasan mengenai sejarah, definisi, dan fungsi dari kode etik advokasi. Yang pertama, kita akan membahas tentang sejarahnya. Kode etik advokasi dibentuk oleh para advokat yang tergabung dalam organisasi advokat. Organisasi advokat di Indonesia bermula dari masa kolonialisme. Pada masa itu, advokat itu masih terbatas, masih sedikit sekali keberadaannya. Dan keberadaannya hanya bisa ditemukan di kota-kota yang memiliki pengadilan negeri dan dewan pengadilan. Lalu pada tahun 1963, tepatnya pada tanggal 4 Maret, pada Seminar Hukum Nasional di Universitas Indonesia, dibentuklah organisasi Persatuan Advokat Indonesia atau disingkat menjadi PAI. Lalu setelah dibentuk organisasi tersebut, disusul organisasi Persatuan Advokat Indonesia di lingkup daerah-daerah. Lalu para advokat ini memiliki keinginan agar hak-hak dan kewajibannya itu bisa dilindungi oleh hukum. Maka muncullah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Mungkin sebelum ada undang-undang itu, para advokat ini mengalami penyelewengan. Jadi mereka mohon agar pemerintah membuat undang-undang di mana hak-hak mereka dan kewajiban mereka ini bisa dilindungi oleh hukum. Selanjutnya yakni definisinya. Apa sih definisi kode etik advokasi? Yang pertama, kita bisa mengetahui tentang kode etik itu apa. Nah, kode etik merupakan prinsip-prinsip kesatuan moral yang melekat pada suatu profesi sesuai kesepakatan organisasi profesi yang disusun secara sistematis, secara beraturan. Kode etik dapat dikatakan merupakan sekumpulan etika yang telah tersusun dalam bentuk peraturan berdasarkan prinsip moral pada umumnya yang disesuaikan dan diterima sesuai jiwa profesi guna mendukung ketentuan hukum yang berlaku demi kepentingan profesi, demi pengguna jasa profesi, masyarakat atau publik, bangsa dan negara. Pengaturan etika disusun dalam bentuk kode etik dipandang penting mengingat jumlah penyandang profesi semakin banyak, sehingga membutuhkan ketentuan baku yang mampu mengendalikan serta mengawasi kinerja profesi. Jadi, semakin hari profesi itu semakin banyak. Ketika tidak bisa dikontrol, maka dibutuhkanlah sebuah aturan yang berguna untuk mengendalikan dan mengawasi. Selain semakin banyaknya orang yang menyandang profesi, juga untuk menghindari kesalahan profesi tanpa ada pertanggungjawaban. Jadi untuk menghindari ketidaktanggungjawaban seseorang dalam berprofesi dengan mengotak-atik kelemahan etika guna mengamankan penyandang profesi itu sendiri. Faktor lain yang mendukung dibentuknya kode etik secara baku karena tuntutan masyarakat yang makin beragam dan kritis sehingga ada kepastian hukum tentang benar atau tidaknya penyandang profesi dalam menjalankan tugasnya. Penegakan terhadap pelaksanaan kode etik secara konsekuen dilakukan oleh organisasi profesi sebagai pencetus lahirnya kode etik. Keberadaan organisasi profesi dipandang penting untuk menjatuhkan sanksi bagi pelanggar kode etik, agar ketika orang yang berprofesi melanggar aturan tersebut, maka dia bisa dikenai oleh sanksi. Hukuman atau sanksi ini diharapkan lebih efektif karena telah dibahas di antara penyandang profesi. Karena hal ini sudah disampaikan kepada orang yang berprofesi, sehingga terdapat beban moral bagi pelanggar yang secara psikis merasa dikucilkan dalam pergaulan profesi, bahkan akan menjadi lebih berarti manakala organisasi profesi telah diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk memberikan izin praktek. Kewenangan tersebut dapat mengakibatkan pencabutan izin praktek. Selain organisasi sebagai penegakan etika,
Juga merupakan wadah bagi pengembangan profesi sebagai tempat tukar-menukar informasi, membahas dan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan profesi, membela hak-hak anggotanya. Menurut pakar hukum Holloway, dikutip dari Siddhartha, kode etik itu memberi petunjuk untuk hal sebagai berikut. Yang pertama, yakni hubungan antara klien dan penyandang. Yang kedua, pengukuran dan standar evaluasi yang dipakai dalam profesi. Yang ketiga, penelitian dan publikasi penerbitan profesi. Yang keempat, konsultasi dan praktik pribadi. Yang kelima, tingkat kemampuan kompetensi yang umum. Yang keenam, administrasi personalia. Dan yang ketujuh, standar untuk pelatihan. Lah, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi. Fungsinya apa sih kode etik itu ya? Fungsinya yang pertama yakni menjelaskan dan menetapkan tanggung jawab kepada klien, lembaga, dan masyarakat pada umumnya. Yang kedua, membantu penyandang profesi atau orang yang berprofesi dalam menentukan apa yang harus mereka perkuat kalau mereka menghadapi dilema-dilema etis dalam pekerjaannya. Kalau mereka sedang bingung, kode etik ini bisa membantu. Yang ketiga, membiarkan profesi menjaga reputasi atau nama baik dan fungsi profesi dalam masyarakat melawan kelakuan buruk dari anggota-anggota tertentu dari profesi itu. Yang keempat, mencerminkan pengharapan moral dari komunitas masyarakat. Yang kelima, merupakan dasar untuk menjaga kelakuan dan integritas atas kejujuran dari penyandang profesi itu sendiri. Lalu, perkembangan hukum di Indonesia, terdapat beberapa undang-undang yang mencantumkan kode etik yang harus ditaati, sehingga kode etik ini menimbulkan sanksi hukum bagi pelanggar. Di sisi lain juga sebagai penegakan kode etik yang menjadi tujuan dari hukum positif. Undang-undang yang mengandung kode etik tercantum pada yang pertama, yakni pasal 17 ayat 1 huruf F Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, melarang pelaku usaha periklanan memproduksi iklan yang melanggar etika atau ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris pada pasal 85 yang menyinggung beberapa jenis sanksi yang bisa dikaitkan dengan pelanggaran kode etik. Sudah selesai sampai sini kita pembahasan tentang sejarah, definisi, dan fungsinya. Semoga apa yang saya sampaikan dalam video ini bisa diambil pelajarannya, dijadikan sebagai pengetahuan para penonton video ini. Mungkin cukup sekian video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.